Agama dan politik seringkali dihadapkan pada situasi ketidakmungkinan, terutama di Indonesia. Faktanya, agama menjadi sesuatu yang umum atau kebutuhan dasar, terlepas apakah umatnya menjalankan peribadatannya atau tidak. Agama sudah selalu menjadi keseharian masyarakat Indonesia. Artinya, hampir tidak mungkin membayangkan dimensi sosial di Indonesia tanpa latar belakang dari agama yang diamini oleh masyarakat di wilayah tertentu. Disinilah seringkali muncul usaha untuk memisahkan ruang sosial dan agama dengan menggunakan istilah nasionalis dan agama. Seolah-olah keduanya bisa dipisahkan dan mempunyai perbedaan yang jelas. Namun, bagaimana justru pertanyaan yang seharusnya diajukan di sini adalah, bukankah karena ketidakmungkinan untuk memisahkan keduanya lah yang membuat agama selalu sudah bekerja di dalam ruang sosial nasionalis? Persoalannya tidak berhenti di situ saja. Ruang sosial yang selalu terikat dengan politik membuat banyak orang untuk mencoba mengisolasi agama karena menganggapnya sebagai penghalang kerja politik yang sesungguhnya. Atau menggunakan pembacaan liberal sekularisme, agama tidak lebih dari sentimen personal dan harus dijaga serta diperuntukkan eksklusif untuk individu semata. Paradoks dari pembacaan seperti ini adalah, agama bukan hanya dianggap sebagai berlian di dalam subjek individu, tetapi juga kotoran individu yang harus dijauhkan dari ruang publik. Bukankah hal yang sama juga berlaku pada politik, yaitu sebagai ruang perubahan lebih baik bagi masyarakat, tetapi juga seringkali digunakan untuk mendapatkan kekuasaan semata? Kontra dengan segala pemisahan antara politik dan agama, kita di sini justru akan berargumen mengapa keduanya harus disatukan, dan mungkin bukan hanya bisa menyelamatkan peran keduanya, melainkan juga masyarakat secara universal. Pemahaman liberal umum seringkali menganggap sekularisme adalah gagasan atau upaya untuk memisahkan antara kepentingan publik, sosial politik, dan kepentingan privat, agama ideologi, agar suatu aturan bisa bekerja lebih jelas di dalam masyarakat tanpa mencampur adukan keduanya. Pengertian umum seperti demikian dibantah oleh Charles Taylor di dalam bukunya A Secular Age. Bagi Taylor, sekularisme bukanlah mengisolasi agama dari ranah publik, melainkan justru implementasi dari ketaatan beragama di dalam ruang publik. Artinya, keyakinan atau keimanan individu yang sesungguhnya bukan hanya tentang dan untuk dirinya, melainkan selalu langsung dipraktikkan secara konkret. Disinilah pembalikan standar liberal yang menaruh agama sebatas di dalam diri individu. Sekularisme yang sesungguhnya justru menaruh agama keluar, bukan untuk dipisahkan dengan publik, melainkan menyatu dengannya secara langsung. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah Indonesia menerima sekularisme? Lalu bukankah jadi tidak jelas kerja publik jika dicampur dengan agama? Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga sudah pasti diasumsikan bersifat sekuler, yang berarti kepentingan publik selalu sudah di atas kepentingan pribadi. Termasuk untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu kerja publik pasti secara langsung merepresentasikan keyakinan beragama yang tertinggi. Atau bahasa mudanya, puncak dari agama itu sendiri adalah kebudayaan dan peradaban. Kita harus menghindari pembacaan liberal tentang agama bersifat privat dan hanya tentang peribadatan personal. Kontra dengan hal tersebut, puncak peribadatan yang sesungguhnya sudah selalu tertuang di dalam keseharian dan ditaati sebagai hukum publik. Dari sini, kita seharusnya sudah bisa memahami apa yang Zizek katakan bahwa keyakinan selalu bersifat objektif. Bagi Zizek, keyakinan yang sesungguhnya bukan lagi tentang fantasi individu, apakah dia berbuat dosa atau tidak, atau apakah nanti dia akan masuk surga atau neraka, namun tentang apakah saya atau kita sudah melakukan hal yang benar. Sehingga struktur keberimanan tidak lagi tentang aku percaya dengan Tuhan, melainkan menjadi Tuhan yang percaya dengan saya atau kita. Termasuk peribadatan itu sendiri, bukan lagi tentang Tuhan yang akan menyelamatkan atau membantu saya, melainkan menjadi kitalah yang harus membantu Tuhan. Artinya, keyakinan tentang Tuhan atau apapun bukanlah sesuatu yang harus ditunggu dan dinantikan, melainkan secara langsung dan konkret diperjuangkan. Karena hal tersebut pula, puncak peribadatan bukan lagi saat kita menyendiri secara praktikal atau konseptual, melainkan justru saat kita bersosial. Keimanan ada di dalam solidaritas untuk memperjuangkan segala hal yang layak kita dapatkan dan wajib serta berlaku untuk kita laksanakan.
Pertanyaannya kemudian, mengapa pemahaman tentang solidaritas berkeyakinan masih sulit diterapkan di Indonesia? Lalu mengapa juga seolah-olah agama itu bertentangan dengan politik dan sebaliknya? Kita sudah tahu alasan pertamanya adalah ruang ideologi kita masih didominasi oleh liberalisme yang selalu mengagungkan sosok individu. Dan alasan keduanya adalah karena para pemuka agama tidak pernah serius memperhatikan persoalan ini dan terkesan abai, sehingga solusi mereka tentang moderasi agama bukan malah menyelesaikan persoalan, justru menambah masalah. Termasuk tentang bagaimana mereka selalu mencoba keluar dari ruang politik. Mengapa demikian? Pertama, agama sudah selalu dibangun sebagai struktur sosial. Karenanya, agama selalu terikat dengan pengikutnya atau juga umatnya. Dalam hal ini, apa yang kita tuju dari pengertian agama dari awal sudah selalu tentang institusi sosial dan bukan hanya sebatas keyakinan personal tentang suatu ide atau gagasan tertentu. Agama bukan hanya tentang individu yang meyakini struktur kepercayaan di dalam Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain, tetapi juga sebagai representasi langsung dari institusi agama tersebut. Artinya, saat seseorang beragama, hal tersebut tidak hanya tentang dirinya, bukan hanya tentang identitasnya, melainkan seluruh tindakannya merepresentasikan langsung spirit atau semangat berinstitusi atau bersosial bersama orang-orang lain yang beriman. Persoalan muncul hari ini karena dominasi liberal ideologi memotong tanggung jawab penuh beragama sebatas pada tanggung jawab personal. Agama yang dari awal melebur menjadi tanggung jawab sosial bersama, posisinya hari ini diasingkan ke dalam masing-masing individu. Alasan yang paling sering diajukan adalah mereka menganggap agama bersifat fundamental dan cenderung akan menimbulkan perbedaan atau bahkan permusuhan. Namun, dengan kembali maraknya fundamentalisme hari-hari ini, bukankah justru mengisolasi agama membuatnya lebih mudah dipermainkan dan digunakan untuk menjustifikasi narsistik orang-orang yang paling tertindas dan kurang mendapatkan perhatian secara sosial ekonomi? Bukan hanya itu, orang-orang yang masuk ke dalam fundamentalisme seringkali justru disalahkan secara personal, dan bukan karena negara, termasuk institusi agama mereka, gagal menyediakan ruang kesetaraan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Seolah-olah persoalan tentang agama hanya tentang moderat dan fundamentalisme, sehingga seseorang harus memilih satu di antaranya. Cara berpikir demikian sangatlah keliru dan berbahaya, sebab bukan hanya pilihan yang ditawarkan, menimbulkan persoalan baru yaitu tentang terbelahnya masyarakat, tetapi juga menutup dan mengalihkan kita semua dari persoalan yang sesungguhnya, yaitu tentang seberapa serius negara memperhatikan setiap institusinya yang bekerja langsung untuk masyarakat. Dalam hal ini, khususnya agama. Tanpa keseriusan dan ketegasan, maka semakin banyak masyarakat kalangan bawah yang menjadi korban dari bagaimana negara, termasuk masyarakat menengah ke atas, abai terhadap apa yang benar-benar harus diperjuangkan bersama, dan tidak melulu untuk kepuasan dan ketenangan individual belaka. Kedua, konsekuensi lain dari diisolasinya agama sebatas pada ruang personal adalah munculnya disparitas atau perpecahan antara politik yang mewakili kepentingan publik yang penuh perbedaan dan persoalan dengan agama yang sebatas kebutuhan privat. Lebih buruknya, bahkan keduanya seringkali dipermusuhkan, di mana agama mewakili ruang yang suci, sedangkan politik mewakili ruang kotor di dalam diri manusia. Alih-alih berusaha untuk membersihkan agama dari ruang kotor politik, bukankah mencabut agama dari ruang pertarungan sebenarnya untuk berjuang demi umatnya merupakan penghinaan dan juga merendahkan struktur serta daya keyakinan masyarakat yang menjadi dasar dari agama itu sendiri? Tidak heran, saat dominasi neoliberalisme hari ini selalu terobsesi dengan netralitas personal, maka agama bagi mereka bukan lagi sebagai alat yang mengikat kita semua untuk berjuang, untuk sesuatu yang lebih besar, untuk semua orang, akan tetapi agama dijadikan sebatas ruang reflektif untuk keluar dari teror dan horor di setiap perjuangan politik. Dominasi ideologi hari ini tidak lagi mempromosikan dirinya sebagai ideologi yang harus diikuti, melainkan justru menawarkan suatu jalan keluar dari setiap ideologi. Karena puncak ideologi hari ini bukanlah mereka, para fundamentalis agama, ataupun para radikal nasionalis,
melainkan mereka yang tidak benar-benar menganggap serius apa yang mereka yakini dan lakukan. Bukankah upaya untuk memisahkan agama dan politik membuka tabir ideologi yang sesungguhnya bahwa orang-orang dilarang untuk benar-benar meyakini apa yang mereka percaya dan lakukan? Mengikuti Zizek, kritik ideologi yang tepat hari ini bukanlah untuk menawarkan jalan mudah untuk keluar atau melenyapkan ideologi, melainkan menganggapnya serius dengan mengamini dan menerima perjuangan abadi di dalamnya. Dari sini, kami tergugah untuk mengatakan bahwa ruang politik hanya bisa diselamatkan jika kita menganggap serius keyakinan di dalam agama. Dan berlaku sebaliknya, juga bahwa ruang agama hanya bisa diselamatkan jika kita menganggap serius perjuangan universal di dalam ruang politik. Artinya, apa yang perlu dilakukan hari ini bukanlah mengkampanyekan pemisahan agama dan politik, melainkan mengajak atau bahkan mewajibkan semua orang untuk meyakini apa yang mereka percayai dan menganggapnya serius, bukan hanya sebatas pilihan personal ataupun identitas belaka, melainkan sebagai spirit atau semangat untuk memperjuangkan dan mengubah apa yang perlu dan harus diperjuangkan. Perjuangan total bersama di sini bukan hanya sebatas solidaritas masyarakat biasa, melainkan puncak keimanan itu sendiri, termasuk puncak dari partisipasi politik yang sesungguhnya.